Shalom jemaat yang kekasih, selamat malam. Kita ada saat ini lagi di hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, di mana ibadah keluarga kita masih tetap ada di rumah saja. Dan lewat bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 pada ayat 34 sampai 43, yang tentunya saya berharap jemaat sudah membaca akan bacaan firman Tuhan kita yang menjadi perenungan kita dalam ibadah hari Rabu. Nah, jemaat yang kekasih, bagian ini yang saya mau katakan, dia mengisahkan suatu tonggak penting dalam perjalanan sejarah gereja. Karena ketika gereja dia mulai menerima bangsa-bangsa lain juga, nah hal ini mulai ketika Petrus sendiri mau menumpang dalam bacaan kita ini di rumah seorang yang bernama Simon. Nah, seorang yang dalam bacaan kita ini mempunyai suatu penyakit kulit yang tinggal di tepi laut yang dianggap najis karena penyakitnya. Nah, jemaat yang kekasih, dalam konteks dari bacaan kita ini tadi, jadi yang saya mau katakan, kalau Petrus dia menumpang di rumahnya Simon, seorang yang mempunyai penyakit kulit ini, sebenarnya Petrus ini sudah dianggap najis karena dia menumpang di rumah seorang yang kena penyakit. Nah, namun apa yang terjadi? Petrus ternyata tetap mau tinggal di rumah Simon. Nah, apa yang Petrus lakukan ini merupakan awal yang besar bagi gereja untuk semakin membuka pintu menerimanya lebar-lebar kepada setiap orang. Ini sebenarnya suatu gambaran, Bapak Ibu. Gambaran yang saya mau katakan dengan menumpangnya Petrus di rumah Simon, sang penyakit kulit itu menjadi pintu masuk penerimaan Cornelius oleh gereja yang ada. Nah, apa yang terjadi dalam latar belakang seorang yang bernama Petrus? Sejak kecil Petrus ini sudah duduk dalam pemisahan antara halal dan juga haram. Bukan saja dalam hal makanan, melainkan juga dalam hal berhubungan dengan manusia. Nah, dalam kenyataan ada orang yang memang layak untuk dekati, tetapi juga ada orang yang harus dihindari, yaitu orang yang masuk dalam kategori najis, seperti orang-orang non-Yahudi tadi. Nah, orang Yahudi, jemaat yang kekasih, pada umumnya percaya bahwa orang kafir itu tidak berharga di hadapan Allah. Bahkan kalau ada seorang ibu kafir yang sedang bersalin, ibu itu tidak perlu ditolong. Kenapa? Karena dia melahirkan anak kafir. Nah, namun Tuhan mendidik Petrus dan mengubah pandangan itu. Di hadapan Allah, semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada orang dikatakan seorang pun najis. Melalui sebuah penglihatan yang diberikan oleh Allah dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan di situ, dalam ayat itu, tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Nah, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang yang menjalar dan juga burung. Kisah Rasul 10 pada ayat 11 sampai ayat 12. Nah, kita melihat di situ, rupanya Tuhan ini menyuruh untuk makan makanan itu. Namun apa yang terjadi? Petrus dia menolak karena dengan suatu keyakinan ia tidak boleh makanan yang najis. Nah, Tuhan kembali berkata kepadanya bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan itu tidak boleh dinyatakan najis oleh manusia. Nah, oleh karena itu, jemaat yang kekasih, Petrus harus berubah. Nah, Tuhan mau menerima Petrus pun diminta untuk melakukan hal yang sama. Nah, kalau kita baca, saya katakan bacaan tadi dengan baik-baik ayat 34 sampai 38. Sesungguhnya Allah tidak mau membedakan orang. Tidak ada orang yang betul-betul sama dengan orang lain, tidak ada. Bapak, Ibu, dan saya mungkin kita satu keluarga tidak ada yang sama. Bahkan saudara kembar yang struktur genetiknya sama sehingga serupa dalam hal, ternyata berbeda dalam hal tertentu juga. Dengan demikian yang harus paham bahwa tiap individu adalah unik. Tidak ada duanya. Sifat kita beda.
selera kita beda, orientasi kita berbeda, minat kita berbeda. Nah, oleh sebab itu keyakinan kita juga berbeda. Nah, dengan kata lain saya mau katakan secara bentuk atau secara wujud memang manusia tidak ada yang sama persis. Namun manusia adalah sama mahkota daripada ciptaan Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus ini bekerja melalui perbedaan untuk memperkaya suatu wawasan rohani bagi kita orang percaya. Nah, itu sebabnya Petrus berkata, kalau lihat ayat 34 dan ayat yang ke-35 dikatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, karena setiap orang dari mana bangsa pun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu yang dikatakan ayat 34 dan ayat yang ke-35. Tuhan tidak membedakan kita sebagai anak orang yang percaya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita buat? Karena di hadapan manusia mungkin kita kelihatan lebih baik, lebih hebat, tapi ingat, di hadapan Allah nol. Kita sama semua. Kita sama berharganya. Dengan kata lain, kita sama nilainya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi tanpa Dia membedakan. Beda dengan manusia. Kadang-kadang manusia dia mengasihi orang kalau orang itu baik dengan saya. Atau dengan kata lain, kalau dia sering mendukung saya, membela saya akan baik dengan dia. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi tanpa Dia membedakan. Nah, kenapa demikian? Karena kita semua pastilah berasal dari latar belakang yang berbeda, yang saya katakan tadi. Sifat dan karakter yang berbeda, pendidikan yang berbeda, hobi kesukaan yang berbeda, warna kulit yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda, suku adat budaya yang berbeda. Namun ada satu yang sama, yaitu kita mempunyai yang namanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang telah menebus kita yang berdosa ini. Nah, oleh karena itu lewat kebangkitannya ini menjadikan kita ini satu dalam persekutuan. Karena kita melaksanakan tugas pengutusan, yaitu memberitakan dan bersaksi bahwa Yesus adalah hakim atas hidup manusia dan juga orang mati. Nah, ayat 39 sampai 43 dalam bacaan kita itu, apa yang kita lihat di situ? Diutus untuk menjadi saksi sebenarnya. Nah, karena dalam ayat ini, ayat 39 sampai ayat yang ke-47, dalam penjelasannya kepada seorang yang bernama Cornelius, Petrus menjelaskan bahwa mereka atau para rasul adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea sampai ke Yerusalem. Petrus menerima Cornelius sebagai sesamanya. Tembok pemisah antara orang Yahudi, non-Yahudi telah dilumpuhkan. Nah, hal ini bisa terjadi karena pekerjaan Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya kita mengasihi sesama kita tanpa terkecuali. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu yang kasih. Karena sesama kita bukan hanya orang yang beragama, sesama kita bukan saja orang yang sesuku dengan kita, melainkan siapapun. Karena itu kita harus belajar dari dan menggali makna dari kisah dalam bacaan kita yang hari Rabu ini. Karena setelah Petrus menerima Cornelius, Petrus tetap menceritakan dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Dalam konteksnya ini, Yesus memberi perintah agar mereka, para rasul, menjadi saksi mereka, menerima Roh Kudus untuk menjadi saksi. Nah, karena itu yang mau diingatkan kita harus menyadari, kita harus menghayati bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, oleh sebab itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah menerima Kristus, kita tidak boleh lembek dalam mengambil suatu ketegasan, mengambil suatu keputusan. Atau dengan kata lain, kita jangan minder dan putus asa. Tetapi kita harus mempunyai tetap ada semangat dalam bersaksi, semangat dalam melayani Tuhan. Karena dalam memberitakan kebaikannya, kita harus menjadi saksi yang benar dalam hidup yang ada ini. Nah, oleh karena itu, jemaat yang kekasih, Dia mau atau Allah mau bagi kita bahwa persekutuan yang ada di tengah kehidupan kita ini harus menjadi lebih baik.
Tidak ada yang lebih hebat dari yang satu. Tidak boleh ada yang menonjol daripada yang satu. Itu yang diinginkan. Karena ketika itu terjadi, maka persekutuannya akan berantakan. Ada yang menganggap lebih daripada orang lain. Ada yang menganggap lebih bisa daripada orang lain. Ada yang menganggap lebih rohani daripada yang lain. Tidak. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Karena ketika perbedaan itu terjadi, maka gereja diambang kehancuran. Gereja diambang kesulitan untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan yang ada ini. Oleh karena itu yang saya katakan tadi di awal khotbah ini, bahwa kisah dalam bacaan kita ini sangat penting dalam perjalanan sejarah gereja, baik kita orang yang percaya. Karena kita diingatkan di sini untuk menerima orang-orang lain yang ada di sekitar kita atau yang tidak sama dengan iman kita. Tapi jemaat yang kekasih, semua itu kita bisa lakukan ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dalam keberadaan hidup yang ada ini. Nah, oleh karena itu mari kita fokus terus dalam kerangka pelayanan dan juga kesaksian kita, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di tengah gereja yang ada. Jangan membuat perbedaan-perbedaan yang ada, karena kita semua di mata Tuhan adalah sama adanya. Tuhan Yesus memberkati akan firman. Silakan melanjutkan ibadah ini bersama dengan keluarga yang ada. Amin.